Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Haryati, angkatan 7 CGP, calon guru penggerak Bangge Kepulauan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu 23 tentang pra-observasi. Akan melakukan coaching dengan salah satu teman rekan sejawat, ya guru. Di sini saya akan melakukan observasi, di mana observasi kan ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik ini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, puasanya lancar, Pak. Alhamdulillah masih jalan ini sudah 7 hari. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan agenda kemarin, hari ini kan kita sudah merencanakan akan melakukan pasca observasi ya Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan di sini Pak, apakah Pak sudah siap melaksanakan segala sesuatunya Pak sesuai dengan perjanjian kemarin? Sudah siap. Oke. Jangan pakai kayaknya Pak. Sudah siap. Oke. Sudah pasti siap. Sudah bagus Pak. Oke. Dari di sini Pak, pertanyaan pertama yang saya akan berikan, tujuan pembelajaran Pak Sabri yang sedang mencapai apa yang ingin Pak ingin sampaikan, tujuan pembelajaran Pak yang ingin capai. Ya, kebetulan yang saya adakan matematika. Iya Pak. Jadi tujuan pembelajarannya nanti diharapkan nanti siswa itu mampu atau dapat menjelaskan pengertian bangun ruang, jaring-jaring, kemudian luas dan sifat-sifat bangun ruang, kemudian luas permukaan, kemudian luas prisma dengan tepat begitu. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang saya ajarkan ini bahwa siswa nanti diharapkan atau dapat menjelaskan pengertian sifat-sifat jaring-jaring, luas permukaan dan volume prisma dengan tepat. Itu yang tujuan pertama. Kemudian ada tujuan yang kedua, yaitu siswa nanti diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan prisma secara tepat. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran sekarang pada saat ini. Iya Pak, berarti tujuan pembelajaran yang Pak ingin capai ada 2. Yang pertama yaitu Pak, dimana menjelaskan berarti menjelaskan tentang jari-jari, kemudian siswa dapat menyelesaikan ya. Iya betul. Kemudian yang saya ingin tanyakan Pak, dari tujuan pembelajaran itu Pak apa yang ingin kembangkan? Kira-kira pengembangan yang Pak ingin capai seperti apa di dalam kelas pembelajaran yang akan diterapkan? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu ada langkah atau yang harus dilakukan di dalam kelas untuk diharapkan kepada siswa. Nanti siswa di situ diberikan pertanyaan atau untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Misalnya menjawab apa pengertian dari bangun ruang, bagaimana sifat-sifat bangun ruang dan sebagainya. Ini yang akan kemudian kita kembangkan di dalam kelas. Kemudian nantinya siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti misalnya menghitung luas lahan, seperti begitu. Nah, itu yang diharapkan nanti dalam pengembangannya ini, itu yang dilaksanakan dalam kelas. Demikian barangkali yang dapat sampaikan. Kemudian strategi seperti apa yang Pak ingin terapkan dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama, kalau kebiasaan biasanya kalau dalam kegiatan seperti ini biasanya secara berkelompok, kemudian ya saya bagi beberapa kelompok dalam satu kelas. Biasa ada 4 orang sampai 5 orang dalam satu kelompok, tergantung siswa, jumlah siswa yang ada. Ada yang 5, ada yang cuma 4. Ya, seperti
Berarti strateginya di sini dibagi kelompok ya secara heterogen Pak ya. Iya, secara heterogen sesuai beberapa kemampuan siswa dibagi-bagi. Oh iya Pak, berarti dibagi secara heterogen siswanya sesuai dengan tingkat kemampuannya ya. Iya, sesuai. Dari strateginya itu Pak, kira-kira ada langkah lain lagi Pak, seperti model pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas? Ada. Selain pembelajaran kelompok tadi Pak? Secara kerja kelompok tadi, tadi karena pembelajaran secara kelompok tadi dilaksanakan secara kelompok dan kemudian dilihat hasilnya ada perbedaan antara satu kelompok yang satu, ada perbedaan, kemudian dilebur lagi, kemudian dibagi kelompok secara terpisah yang seperti tadi di satu kelompok secara heterogen, ada yang mempunyai kelebihan dalam satu kelompok, ada yang kurang. Dalam satu kelompok ini yang kemudian anak yang punya kemampuan lebih memberi pemahaman atau memberitahu bagaimana cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Oh iya Pak, dari penjelasannya Bapak tadi, kira-kira di dalam pembelajaran di kelas ada kira-kira ya Pak kendala di dalam kelas yang pasti ada lah toh, kendala mungkin dari segi siswa mungkin atau dari medianya mungkin Pak bisa jelaskan kendala-kendala kira-kira pas pada saat mengajar nanti, kan ini baru pasca observasi, kira-kira kendala seperti apa yang akan dihadapi? Ya, kendala di kelas sudah pasti ada, ya, sudah pasti ada. Tentu ada anak yang mempunyai kelebihan, ada anak yang memiliki bukan bodoh, tapi ya sedikit lambatlah dalam memahami pelajaran. Tentu ada kendala-kendala seperti itu yang dihadapi oleh guru, kemudian oleh siswa, kemudian guru mengatasi persoalan itu. Langkah kendala-kendala seperti itu yang kemudian dipecahkan oleh guru bagaimana mengatasi persoalan itu. Jadi ada cara tersendiri yang dilakukan oleh saya untuk mengatasi persoalan itu. Oke, tadi Pak sudah menjelaskan kendalanya. Dari penjelasannya Bapak tadi terakhir adalah ada cara mengatasinya. Seperti apa Pak kira-kira mengatasi kendala yang Pak, kan tidak semua siswa itu di dalam kelas itu kan sama tingkat pemahamannya. Iya. Ya, karena saya sudah jelaskan tadi dalam kelas itu ada kendalanya, memang ada yang punya kemampuan lebih. Dari siswa yang punya kekurangan atau bukan bodoh, tapi mempunyai kekurangan dalam memahami. Ini dalam kelompok itu ya, atau dalam satu kelas ada siswa yang sudah paham terhadap materi itu, kemudian diminta membantu dalam menjawab atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saya. Nah, yang kemudian siswa yang dibantu tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh sebagai tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Ya, mantap sekali, menarik sekali ya Pak. Iya. Apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa siswa yang boleh dikatakan kurang itu dibantu oleh siswa temannya yang tingkat pemahamannya yang lebih tinggi daripada, berarti saling membantu ya Pak. Atau kata lainnya adalah apalagi namanya kalau saling membantu, sharing ya, betul, komunikasi yang baik supaya teman yang tidak paham ini dia akan paham. Terima kasih Pak atas luang waktunya hari ini Pak. Iya, sama-sama. Iya Pak, mungkin Pak Sabrin ada keperluan lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan hari ini. Saya doakan semoga observasi besok akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan tadi yang Pak jelaskan. Terima kasih banyak Pak. Sekian dan terima kasih dari saya.
sudah melakukan praobservasi dan Pak sudah melakukan praktik mengajar ya di kelas sesuai dengan obrolan kemarin ya Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Masih luar biasa. Alhamdulillah. Masih sehat. Bagaimana Pak, puasanya lancar? Masih sambung-sambung terus. Alhamdulillah, tidak ada yang boleh ya Pak. Iya Pak, yang saya mau tanyakan Pak, dari obrolan kita nanti apa Pak kira-kira ingin harapkan dari obrolan kita ini Pak? Kemarin. Iya Pak. Tentu semua mengharapkan yang lebih baik, lebih baik dari yang kemarin, supaya ada perbaikan ke arah yang lebih baik saja, lebih baik. Iya Pak. Tentunya kita mengharapkan ke arah yang lebih baik ya Pak dalam proses mengajar. Iya Pak, yang saya ingin tanyakan lagi sebelumnya, bagaimana Pak perasaan setelah mengajar, bisa diceritakan perasaannya Pak? Kalau perasaannya tergantung situasi apa yang dia rasakan. Cuma sekarang saya lebih santai dari sebelumnya, lebih santai, tidak tegang lagi dari pembelajaran sebelumnya. Saya melihat karena siswa di sini sudah lebih aktif, lebih tertarik, ya itu yang saya rasakan. Berarti pada saat mengajar siswa sudah lebih aktif ya Pak? Iya Pak. Kemudian dari strategi kemarin Pak, dari pembicaraannya, observasi pada saat observasi, apakah sudah dilaksanakan Pak pada saat mengajar Pak? Waktu Pak melaksanakan? Ya, strategi itu secara umum ya sudah dilaksanakan, namun masih belum maksimal lah. Berarti belum maksimal karena masih ada keterbatasan alat yang digunakan. Kemudian misalnya alat untuk menggambar bangun ruang, misalnya menggunakan mistar, kebanyakan anak-anak masih ada beberapa orang anak yang tidak menggunakan, itu masih meminjam teman punya dan sebagainya. Semuanya tidak akan berpengaruh terhadap siswa itu, sehingga strategi itu belum maksimal tercapai di kelas. Pak, berarti dari segi medianya ya Pak masih terbatas, dari segi siswanya. Kemudian kemarin kan tujuan pembelajarannya Pak, pada saat praobservasi kita melakukan coaching sebelumnya, tujuan pembelajarannya kan ada 2. Apakah pas pelaksanaan pembelajaran itu sudah tercapai Pak, tujuan yang ingin Pak sampaikan pada saat pembelajaran? Secara umum ya, di kelas itu saya memperhatikan sudah tercapai. Memang masih ada sedikit-sedikit yang menjadi kendala di dalam kelas, tapi secara umum tujuannya sudah tercapai. Iya Pak, berarti dari tujuan pembelajarannya kemarin kan tentang jaring-jaring ya Pak. Iya, jaring-jaring. Siswa dapat menjelaskan, kemudian siswa dapat menyelesaikan, berarti sudah terjawab semua ya Pak. Kemudian hal yang baik yang bisa dipertahankan pada saat mengajar, pada saat tadi pas melakukan pembelajaran Pak. Ya. Tentu yang perlu dipertahankan yaitu persiapan mengajarnya harus sering dilakukan setiap masuk mengajar. Kemudian mengkondisikan kelas itu harus tetap dilakukan supaya anak-anak itu lebih fokus terhadap apa yang akan kita sampaikan. Jangan kondisi kelas belum bagus kemudian kita mengajar, itu akan mengganggu pembelajaran nanti. Berarti kesiapan guru dulu ya Pak? Kesiapan guru harus ada. Kemudian tadi hal-hal yang harus dipertahankan dari kesiapannya Pak. Kemudian dari itu Pak, kira-kira ada apa lagi namanya,
rencana untuk kan di dalam kelas itu otomatis kita mengajarkan, tidak semuanya sempurna. Bagaimana caranya untuk memperbaikinya Pak dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, untuk memperbaiki itu tentu harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh guru ya, untuk menarik supaya siswa itu lebih tertarik lagi. Mungkin dia menggunakan icebreaking atau stimulus yang merangsang siswa untuk dia fokus terhadap, anak-anak itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dan sendirinya anak itu tanpa kita paksa untuk mempelajari itu, siswa itu sudah mulai mau ada kemauan untuk mempelajari apa yang dipelajarinya. Berarti tentunya ada ice breaking, bagaimana siswa bisa fokus, kemudian apalagi stimulus dari gurunya. Berarti pandai-pandai seorang guru ya Pak dalam proses pembelajaran tersebut agar siswa bisa memahami apa yang yang diajarkan. Kemudian ada lagi cara lain Pak, kira-kira yang lain dari hal tersebut yang maksudnya untuk memperbaikinya selain itu, mungkin dari media Pak? Dari maksudnya dari yang sudah ada itu masih ada langkah atau cara lain untuk memperbaikinya. Seolah tahun pelajaran depan, mungkin tahun pelajaran baru ini sudah bisa diterapkan atau sudah bisa dilaksanakan, karena masih perlu, untuk saya sendiri sebagai guru masih perlu pengembangan diri saat ini. Pengembangan diri baik mengikuti kegiatan-kegiatan yang maksudnya untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana seorang guru itu dalam kelas. Berarti rencananya waktunya Pak tadi nanti tahun pelajaran baru baru dilaksanakan ya Pak. Kemudian keberhasilannya Pak dari tersebut pembelajarannya, indikator keberhasilannya itu program yang akan Pak lakukan untuk dikatakan bisa berhasil, misalnya indikatornya seperti apa, kemudian dari indikator itu tingkat keberhasilannya seperti apa Pak? Untuk tingkat keberhasilannya saya tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan sampai di mana. Cuma saya sering bertukar pengalaman dengan rekan-rekan guru di sekolah yang sudah lebih berpengalaman atau sering mengikuti kegiatan baik KKG atau mengikuti tutorial yang ada di media sosial atau di YouTube begitu. Kalau daya dukungnya Pak? Daya dukungnya ya mungkin seperti tadi yang Pak boleh itu kan juga termasuk daya dukung. Kemudian orang-orang kan di sekitar kita kan juga bisa dijadikan daya dukung. Kemudian dari termasuk daya dukung yang tadi. Iya Pak, betul Pak. Nah kemudian dari pertemuan ini Pak, kira-kira masih ada yang menjanggal di hati Pak, kira-kira apa yang ingin diungkapkan Pak? Ya. Tentu dalam setiap kegiatan pasti ada yang mengganjal atau ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di kelas. Apalagi dalam pembelajaran ini, apalagi ya jika tidak misalnya dalam KKG misalnya, KKG ini saya mengikuti KKG misalnya, ini tidak bisa mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Agar supaya jam belajar mengajar di kelas itu tidak berkurang, harus full ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dari sekian tadi pembelajarannya Pak, alhamdulillah saya lihat sudah bagus. Kira-kira Pak pernah mendengar pembelajaran diferensiasi sebelumnya?
belum pernah sebenarnya, cuma ya pembelajaran diferensiasi itu belum pernah. Cuma yang saya pahami diferensiasi itu perbedaan. Berarti dalam pembelajaran ini perbedaan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Ya, ada tingkatan-tingkatan, ada yang punya kelebihan, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu seperti itu. Betul. Different itu adalah pembelajaran di mana ya different itu artinya kan perbedaan. Berarti tingkat, betul yang tadi Pak sampaikan bahwa tidak semua siswa itu tingkat pemahamannya sama, apalagi kan latar belakangnya kan berbeda. Apalagi siswa yang gaya belajarnya seperti auditorial, kinestetik, visual kan itu kita tidak tahu kan Pak di dalam kelas. Jadi kita harus pandai-pandai seorang guru untuk melihat kompetensi yang ada dimiliki setiap siswa tersebut. Kemudian kira-kira Pak dari pembelajaran diferensiasi ini untuk mengatasi rasa penasarannya tentang pembelajaran diferensiasi ini kan di sini juga kan saya juga dalam proses pembelajaran Pak. Jadi kita boleh dikatakan sharing, saling belajar sama-sama. Bagaimana cara untuk mengatasinya Pak supaya Pak bisa mengetahui pembelajaran diferensiasi ini seperti apa? Ya, dari hasil pembelajaran kelas misalnya pada saat diberikan tugas kita sudah bisa mengukur siswa A punya kelebihan, siswa B punya tingkat pengetahuannya atau pemahamannya hanya setengah atau sedang. Kemudian ada lagi yang lain. Dari situ kemudian kita bisa kelompokkan siswa ini, kelompok yang lebih pintar, ya bukan yang lebih pintar, yang punya pemahaman sudah lebih tinggi, yang sedang di satu kelompok, kemudian yang rendah satu kelompok. Kemudian tentu dari hasil itu kemudian kita bisa mengambil tindakan sebagai guru ya, untuk memperbaiki hal itu, untuk berupaya supaya lebih baik lagi. Kita harus mencari sumber-sumber yang lebih mendukung. Betul sekali yang yang Pak bilang bahwa sumber-sumber mendukung itu kan yang tadi Bapak boleh katakan dari lingkungan sekitar, KKG, baru kita juga boleh mengakses dari video kan sekarang banyak pembelajaran medsos, kemudian tutorial kan sekarang kan banyak Pak di YouTube, di Google kan banyak. Jadi itu bisa menggali pemahaman kita tentang pembelajaran diferensial itu lebih dalam. Sedangkan di CGP ini kita Pak dituntut untuk pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang harus diterapkan. Kemudian tadi saya lihat pembelajarannya Pak, alhamdulillah sudah bagus, sudah baik. Di situ terlihat pembelajaran sosial emosionalnya siswa. Kemudian bagaimana Pak cara mengelompokkannya sesuai dengan tingkatannya. Kemudian apalagi Pak sudah mengawali dengan doa, kemudian mengakhiri dengan doa. Itu kan semuanya pembelajaran sosial emosional. Sedangkan di diferensiasi itu kan dibutuhkan juga di dalamnya pembelajaran sosial emosional yang harus kita terapkan kepada siswa. Jadi kita harus memahami siswa tersebut. Jadi kita tidak siswa tersebut tidak semata menjudge bahwa kamu ini kurang pandai, tapi guru lah harus pintar menggali pemahaman siswa tersebut agar pembelajaran dihasilkan bisa tercapai Pak. Iya Pak, itulah apalagi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah selama CGP ini banyak juga proses pembelajaran saya dapatkan. Kemudian iya Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana Pak perasaannya setelah di coaching pasca observasi ini sama saya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Setelah laksanakan coaching ini, saya pengalaman ini semakin bertambah, menambah pengetahuan bagaimana
kita melaksanakan pembelajaran di kelas supaya lebih baik. Dan ini barangkali bisa saya sampaikan lagi ke teman-teman. Alhamdulillah ini baik sekali, sifatnya positif dan menambah pengetahuan saya. Iya, Pak. Betul Pak, apalagi kita sebagai manusia kan kita harus saling sharing, saling berbagi, apalagi namanya kita harus saling sama-sama untuk pembelajaran ini kan lebih maju, bukan apalagi namanya pembelajarannya kita ini kan tidak macam dulu Pak, jadi kita ini harus menggali, harus mengikuti zaman Pak, perkembangan zaman. Dulu kan tidak ada dibilang video, sekarang kita harus banyak belajar, kita harus banyak menggali diri kita sendiri. Kemudian dari ini coaching ini kita juga betul tadi Pak, dia tersirat Pak katakan bahwa kita menemukan jawaban sendiri ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang masalah yang kita hadapi, ternyata jawabannya, solusinya ada pada diri sendiri. Iya betul Pak. Di sini juga saya juga proses belajar Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya Pak. Maaf ini mengganggu Pak. Tidak apa-apa. Iya Pak. Iya Pak. Ini bagus juga ini, menambah pengalaman di coaching begini, menambah pengalaman. Iya Pak, karena kita juga sebelumnya juga saya dari situ tugas-tugas yang diberikan ini kita harus memang mengerjakannya Pak. Harus apalagi namanya dikerjakan untuk menyelesaikan tugas, bukan hanya mahasiswa-siswa ataupun mahasiswa siswa. Kita harus sebagai guru juga bisa belajar seperti siswa Pak, karena kalau tidak Pak otomatis kan kita akan ketinggalan. Iya betul Pak, jadi kita harus menggali terus Pak potensi diri kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sabrin. Iya Pak, sekian dan terima kasih dari saya tentang coaching, tentang Pak Sabrin. Terima kasih banyak, sekian dan terima kasih.